bersama Mas Sekolah Minggu. Semangat ya! Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, kita bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan, itulah waktu paling indah dalam hidupku. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, Hidup penuh sukaria. belajarlah kitab suci. Cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sama-sama ceria, Bernyanyi dan berdoa, Mendengar firman Tuhan, itulah waktu paling indah dalam hidupku. itulah waktu paling indah dalam hidupku. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Hai, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Saya harap adik-adik dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat. Pada pagi hari ini Loso tidak sendiri, tapi Loso ditemani oleh Loso Tean dan Loso Stefanus. Puji Tuhan karena pagi ini Tuhan mengumpulkan kita semua untuk dapat beribadah bersama-sama, walaupun dari rumah masing-masing. Tidak terasa sudah 4 bulan kita dapat beribadah secara online, tidak dapat ke gereja. Tapi puji Tuhan, adik-adik masih setia untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pada pagi ini, Loso ajak kita semua bangkit berdiri. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari Tuhan menyertai adik-adik dan Loso. Loso ajak kita nyanyikan satu buah lagu, God is with me. Allah beserta kita setiap hari. God is with me, God is with me every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday too, here with you. God is with me. God is with me, God is with me every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday too, here with you. Kembali, God is with me. God is with me, God is with me every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday too, here with you. Kembali, God is with me, God is with me every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday too, here with you. semangat. God is with me, God is with me every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday too, here with you. Sungguh puji Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa,
yang beserta dengan kita setiap hari. Kita ada di rumah, kita sedang belajar, kita bermain, atau kita melakukan apapun, Tuhan menyertai adik-adik dan dosa. Sebelum kita melanjutkan pujian, mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah. Mari langsung saja kita semua berdoa kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada pagi hari ini, Tuhan mengundang kami boleh beribadah kepada Engkau. Walaupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Pimpin sertai kami, agar kami boleh siap mengikuti ibadah kali ini. Biarlah ibadah kami kali ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan boleh menyertai, memimpin. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh satu hal yang luar biasa ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu keputusan yang luar biasa. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Yes! Kita akan naikkan pujian I have decided to follow Jesus. Dengan semangat kita belajar lagu ini, kita nyanyikan bersama dengan gerakannya. Ikuti gerakannya ya. I have decided to follow Jesus. Ikuti ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Saya ingin menceritakan sedikit bagaimana lagu ini bisa tercipta. Ada seorang misioneri yang datang ke India, ke suatu suku yang belum percaya kepada Tuhan. Kemudian misioner ini Tuhan bisa membuat satu keluarga percaya kepada Tuhan. Dan kepala suku tahu akan hal ini dan tidak suka. Akhirnya kepala suku ini membawa keluarga ini untuk diadili. Sang ayah ditanya, "Kamu harus menyangkal Tuhan Yesus." I have decided to follow Jesus, katanya. Kemudian kedua anaknya dipanah dan mati. Sekali lagi kepala suku tanya, "Kamu harus menyangkal Tuhan Yesus." Sekali lagi ayah ini berkata, I have decided to follow Jesus. Sang istri dipanah mati. Untuk terakhir kalinya ditanya, "Kamu harus menyangkal Tuhan Yesus." I have decided to follow Jesus. Akhirnya orang ini meninggal. Jadi judul lagu I have decided to follow Jesus, no turning back adalah kata-kata terakhir dari orang. Sebagai orang percaya mati, mari kita naikkan pujian dengan lebih semangat, ya. Oke, yuk. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sekali lagi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Seperti rusa merindukan air, merindukan sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
menyembahmu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan, bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa lihat QR di bawah ini. Jadi bisa minta tolong kepada Papa atau kepada Mama, Koko, atau Cece untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari adik-adik, sekarang setelah memberi persembahan, kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan dengan baik. Kita siapkan hati kita. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Seperti rusa yang rindu akan sungai. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan hati yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, lalu saja kita semua berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pagi ini kami boleh memuji Tuhan, dan kami beroleh kesempatan untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Mohon Tuhan menolong agar persembahan yang kami berikan dapat untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mohon Tuhan siapkan hati kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik. Supaya kami melalui firman-Mu kali ini Tuhan, kami boleh semakin mengenal dan semakin mengerti akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar buat kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siap ya? Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik silakan mendengarkan dengan baik.
Hai anak-anak, kita sudah memuji Tuhan dan sudah mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekarang sudah duduk yang manis? Ya, sebelum kita memulai cerita, Lausu mau ajak anak-anak untuk main game sebentar. Ya, kalau Lausu bilang sesuatu yang menurut anak-anak Tuhan Yesus suka, anak-anak langsung berdiri dan bilang yes, yes, yes. Oke? Tapi kalau Lausu bilang sesuatu yang Tuhan Yesus tidak suka, anak-anak langsung bilang no, no, no. Sambil geleng-geleng gitu ya. No, no, no. Tapi tetap duduk. Bisa ya? Yuk kita mulai gamesnya. Berdoa. Yes, yes, yes. Berbohong. No, no, no. Membantu mama di dapur. Yes, yes, yes. Mengambil barang milik saudara. No, no, no. Menyembah patung. No, no, no. Nah. Untuk menyembah patung, Lausu punya ceritanya loh di dalam Alkitab. Anak-anak mau dengar ceritanya? Nah, sebelum itu kita mau masuk dalam doa, minta Tuhan yang pimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengar, mengerti, dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Ya, tentang Tuhan menolong Daniel mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Saat itu bangsa Israel sedang dikuasai oleh kerajaan Babel dengan rajanya yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar memerintahkan orang-orangnya untuk memilih orang-orang Israel yang cakap, yang pandai, yang bisa membantu kerajaan Babel. Nah, selain Daniel, juga terpilih 3 orang bangsa Israel yang bernama Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka bertiga dibawa untuk melayani Raja Nebukadnezar di Babel. Nah, sampai di Babel, mereka berubah namanya. Mereka diganti namanya menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga sangat pintar, sangat pandai, dan dipercaya oleh raja. Nah, anak-anak, suatu hari Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung emas yang sangat besar. Tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Berapa itu ya? Nah, 60 hasta itu kira-kira anak-anak 27 meter. Kalau Lausu 1,6 meter, 17 kalinya Lausu. Bayangkan ya anak-anak ya, besar sekali patungnya. Wah, Raja Nebukadnezar bangga. Ini patung emas melambangkan kekuasaan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar segera memanggil tentara, semua orang dipanggil. Tentara, segera kamu umumkan kepada semua orang, suku, bangsa, dan bahasa yang ada di kerajaan Babel ini. Apabila mereka mendengar suara bunyi-bunyian, sangkakala, seruling, kecapi, rebab, mereka harus langsung sujud menyembah kepada patung yang kudirikan ini. Kalau tidak, mereka akan masuk ke dalam dapur api. Mereka akan dihukum mati. Wah, segera tentara-tentara menjalankan perintah raja.
mereka langsung berangkat dan mengumpulkan orang-orang semua. Hai segala suku bangsa dan bahasa, dengarkanlah perintah dari Raja Nebukadnezar. Apabila kalian mendengar bunyi seruling, kecapi, rebab, dan semua jenis bunyi-bunyian, maka saat itu juga kalian harus sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Barang siapa yang tidak menyembah kepada patung ini akan dihukum mati, dimasukkan ke dalam dapur api. Wah, semuanya langsung takut ya. Semuanya langsung siap-siap anak-anak, karena mereka semua takut dihukum. Ya, nah benar. Saat itu juga tidak berapa lama kemudian, mulailah terdengar bunyi seruling, kecapi, rebab. Wah, bunyinya benar-benar kencang ya. Nah, saat itu juga semuanya tunduk menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar. Semuanya tidak ada yang berani. Tapi, apakah benar semuanya sudah menyembah patung? Oh tidak. Loh, itu ada 3 orang yang tetap berdiri. Mereka tidak mau menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar. Siapa ya mereka? Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, kesempatan. Orang-orang yang memang tidak suka sama Sadrak, Mesak, Abednego, orang Kasdim, orang-orang dari Raja Babel yang tidak suka, iri hati terhadap Sadrak, Mesak, Abednego, segera ambil kesempatan ini. Mereka lari kepada raja dan mereka melaporkan kepada raja. Tuanku Raja, apakah benar Tuanku sudah memerintahkan bahwa apabila ada bunyi sangkakala, seruling, kecapi, maka semua orang tanpa kecuali harus menyembah kepada patung yang Tuanku Raja dirikan? Oh, Raja langsung menjawab, benar, harus. Nah, mereka melanjutkan perkataannya. Tapi Raja, ada 3 orang Israel yang berani loh, tidak mau taat, tidak mau tunduk menyembah kepada patung Raja. Siapa mereka? Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hah? Raja benar-benar marah. Pengawal, segera panggil mereka menghadap padaku. Panggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Langsung pengawal, siap Baginda Raja. Mereka langsung datang dan menangkap Sadrak, Mesak, Abednego, dibawa ke istana menghadap raja. Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, benarkah kalian tidak mau menyembah kepada dewaku dan tidak mau menyembah kepada patung emas buatanku? Saat ini aku memberikan kesempatan kedua bagi kalian. Apabila kalian mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, dan bunyi-bunyian ini, segeralah sujud menyembah kepada patung buatanku ini. Apabila tidak, maka kalian akan langsung dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang bisa melepaskan kalian dari tanganku? Tidak ada gunanya kami memberi jawab dalam hal ini, Tuanku Raja. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari dapur api yang menyala-nyala itu. Namun, sekiranya tidak, hendaklah Tuanku Raja mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan.
Maka meluaplah amarah Raja Nebukadnezar. Maka Raja memerintahkan, panaskan dapur perapian ini 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Karena mereka benar-benar berani tidak taat kepadaku. Wah, langsung dapur apinya dipanaskan lebih panas lagi 7 kali lipat. Mereka langsung membawa Sadrak, Mesak, Abednego diikat dan dilemparkan ke dalam dapur api. Demikian panasnya dapur api sampai orang yang mengantarkan Sadrak, Mesak, Abednego, tentaranya mati dan terbakar. Tak lama sesudah itu, Raja melihat dan Raja mulai bingung. Raja memanggil menterinya, memanggil orang-orang dekatnya. Loh, bukankah tadi 3 orang yang kita lemparkan ke dalam dapur api? Tapi sekarang saya melihat ada 4 orang sedang berjalan-jalan di dapur api. Lalu Raja Nebukadnezar mendekati pintu perapian itu dan berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, hai hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Sadrak, Mesak, Abednego keluar, berjalan keluar dari dapur api. Mereka sama sekali tidak terbakar. Bahkan bau hangus pun gak ada pada tubuh mereka. Luar biasa. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan mereka dari dapur api. Mereka yang taat kepada perintah Tuhan dan tidak mau menyembah Allah lain selain daripada Allah mereka sendiri. Karena itu, aku memerintahkan kepada segala suku, bangsa, dan bahasa, mulai hari ini tidak ada yang boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Barang siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum mati. Dan hari ini aku memberikan penghargaan buat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan mereka adalah Tuhan yang luar biasa dan maha kuasa. Anak-anak, dari cerita pagi ini kita diingatkan bahwa Tuhan ingin kita taat hanya kepada Allah saja. Tuhan tidak mau kita mempunyai Allah lain selain dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia menyelamatkan kita semuanya. Dan hari ini kita juga mau belajar. Mungkin saat ini kita sama mengalami dapur api. Apa ya anak-anak dapur api dalam hidup kita? Mungkin di saat-saat di rumah saja seperti ini kita merasa bosan, kita merasa takut, ya khususnya untuk anak-anak yang sebentar lagi akan masuk sekolah. Anak-anak harus beradaptasi dengan belajar online. Sekolah-sekolah sekarang sudah mulai memberlakukan jam belajar normal, namun tetap melalui online. Mungkin anak-anak takut, bisa nggak ya saya melalui semuanya ini? Bisa nggak ya saya belajar online? Tantangan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa disiplin? Bagaimana kita bisa mengatur waktu kita dengan baik? Dan khususnya bagaimana menjaga hati supaya kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Supaya orang yang melihat kehidupan kita bisa melihat ini kehidupan anak Tuhan yang baik. Kehidupan anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya apa anak-anak? Saat belajar online, nantinya misalkan papa mama sedang ada keperluan dan lain-lain, anak-anak tetap disiplin, tetap belajar. Bangun pagi, mandi, tertib semuanya seperti kita sekolah. Tambahannya saat-saat seperti ini apa? Di saat kita di rumah terus, tentunya mama bingung menyiapkan makanan.
bingung menyiapkan sehari-hari, anak-anak membantu merapikan tempat tidur masing-masing, ya, bangun sendiri, mungkin mencuci piring, sendok, gelas setelah kita makan. Itu semua mencerminkan anak Tuhan yang baik. Dan yang terakhir anak-anak, di saat mungkin suatu hari kelak, saat anak-anak dihadapkan terhadap dua pilihan, mana yang harus dipilih? Pilihan yang taat kepada Tuhan, pilihan menyenangkan hati Tuhan adalah pilihan yang terbaik yang harus kita pilih. Mungkin memilih dua pilihan ini berat. Satu, nanti kita dimusuhi teman-teman. Kok nggak mau ikut-ikutan nyontek? Kok nggak mau ikut-ikutan nggak belajar? Wah, sekolah online nggak penting. Pasti bisa lah, tinggal cari akal aja gimana caranya. Nah, tapi anak-anak, cara termudah adalah coba kita belajar apakah pilihan yang mana yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang harus anak-anak pilih. Mungkin papa mama tidak tahu, mungkin Lause tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tetap ingin ketaatan anak-anak memilih yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk cerita hari ini, Lause punya lagunya. Ya, lagu ini akan mengingatkan cerita Sadrak, Mesak, Abednego, memudahkan kita mengingat ceritanya. Lause juga belajar lagu ini sejak Lause kecil dan sampai saat ini Lause tetap ingat. Kita belajar sama-sama ya untuk nyanyian lagu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita semua sudah mendengar firman Tuhan. Sungguh luar biasa, bukan? Kita mempunyai Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang begitu melindungi anak-anak Tuhan yang setia, yang berselindung bersandar kepada Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari, saya ajak kita semua berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau kami diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang begitu setia kepada kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau akan menyertai, akan melindungi bagi setiap orang yang percaya, yang setia dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang sudah datang ke dunia, yang sudah mati di kayu salib untuk mengganti dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau membuat aktivitas Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam dapur api, ya. Nah, ini kita ada 3 bagian. Yang pertama dapur api, yang kedua Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan yang paling depan apinya, ya. Nah,
seru ya aktivitasnya ya. Kita bisa mainan ini. Gimana cara buatnya ya? Minta papa mama untuk printkan link yang sudah diberikan di bawah ini, yaitu gambar perapian ya, gambar perapian seperti ini. Nah, nanti perapian ini diwarnai ya anak-anak ya, dan juga ada gambar dapur lidah api. Lidah api yang akan diwarnai juga ya. Lalu anak-anak print Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Nah, nanti anak-anak warnai sampai jadi seperti ini ya. Sadrak, Mesak, Abednego, dan lidah api. Ya. Nah, setelah diwarnai semuanya, nanti anak-anak akan tempelkan ya, tempelkan. Jadi nanti gambar dapur api ini ada kotak-kotak buat menempel. Nah, pertama akan ditempelkan Sadrak, Mesak, dan Abednego-nya. Dan yang di terakhir ini akan ditempelkan dapur apinya ya, apinya yang lidah api yang menyala-nyala. Anak-anak, Tuhan menyertai dan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian juga Tuhan akan menyertai anak-anak semua. Jangan lupa segera dibuat dan kumpulkan aktivitas ini melalui Instagram atau link di bawah ini. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.